Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi thumma arwah ya abihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wa immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din khususan musannif hadzal kitab Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila ruhi jami'a wa ta'ala fi jazirati Jawa Jakarta khususan la ruhi ra'isin akbar di jami'an hadadil ulama kasih masyari wa usulim wa furim ila ruhi jami'a masyana fid din fi silsilah tariqah qadiriyah wasabandiyah khususan la ruhi Abi Subriyadi Ali Hasanuddin akbar wa ila ruhi jami'a abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa ahwalina khalatina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa ila arwahi amwati hadil qaryah minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil maqasidana waghfir lana ma madha al-karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadu abaru fi qalila minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bapak dan saudara jamaah sekalian rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekurangnya dengan mengucap alhamdulillah. Dengan perasaan yang sangat mendalam kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik, hidayah, inayah, maunahnya kita semua dapat hadir untuk sama-sama taklim kembali, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menghilangkan kebodohan, mensyiarkan masjid, menambah bekal iman takwa, dan tentunya adalah agar kita menjadi orang yang bermanfaat, hingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para zuriyah, dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua.
Kembali kita akan ngaji kitab Ihya Ulumuddin yang pada malam hari ini masih dalam keutamaan mengajar, fadilatut ta'lim, yakni keutamaannya menyampaikan ilmu. Pada paragraf berikutnya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengutip sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, Inna Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu wa ahla samawati wa ardi hatta namlah fi hujriha wa hatta al-hut fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, begitu juga penduduk langit, penghuni bumi, hingga para semut yang ada di lubang-lubangnya, para ikan yang ada berenang di air di lautan, mereka semua, kata Nabi, bersolawat kepada orang yang mengajari manusia, orang yang menyampaikan ilmu kepada manusia dengan kebaikan. Maksudnya mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini hadis jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, hadis Abi Umamah yang kemudian hasan sahih levelnya. Artinya apa? Bahwa sangat dipercaya, kalaupun kurang logis ya karena akal kita nggak nyampe barangkali ya, bagi yang belum sampai, tapi mudah-mudahan dengan iman bisa sampai. Kata Nabi, Pak, Allah dan para malaikatnya, kan kita tahunya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada. Di hadis ini Allah dan malaikatnya plus, bukan hanya malaikat yang kita persepsikan, tapi juga seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Artinya di sana berarti yang dimaksud penduduk langit itu maksudnya ada bintang, ada matahari, ada planet-planet, bukan hanya malaikat. Kalau penduduk bumi berarti ada cacing, ada ikan, termasuk di dalamnya ya ada belatung, bakteri dan semuanya ya. Penduduk bumi bukan hanya manusia banyakkan pelit untuk bersolawat. Kepada siapa mereka bersolawat? Ala muallimin nasil khair, yaitu kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Solawat itu apa? Salawat itu apa? Siapa yang tahu salawat? Pujian, doa, apalagi panjatan, menyampaikan salam dan rahmat, sanjungan, begitu ya. Nah, sebetulnya lebih luasnya lagi, salawat itu doa. Kalau kepada Nabi berarti kita meminta supaya Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Kalau Allah bersolawat kepada malaikat, ya tentunya Allah memberikan kepada malaikat yaitu kemampuan-kemampuan yang mereka sanggup. Kalau tasbih nggak terhitung jumlah tasbihnya, nggak terhitung waktunya, itu atas rahmat Allah. Rahmat Allah juga yang mengantarkan mereka mampu seperti itu. Kalau kepada manusia itu yang dimaksud sholawat ampunan. Ya, diampuninya dosa, diangkatnya derajat, kemudian ditambahkannya rahmat itu kepada manusia. Artinya kepada kita, kalau Allah bersolawat kepada kita, Nabi bersolawat kepada kita, artinya Allah mengampuni dosa kita. Nabi memintakan ampun pada Allah untuk kita. Kan ada solawat, ada salam. Kalau solawat
kita menyampaikan kepada Allah untuk Nabi. Kalau salam, ya kita bisa nitip juga kepada Allah dan bisa langsung kepada Nabi. Kalau langsung kepada Nabi misalnya Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabinya kan nggak ada di sini. Ya, kita boleh begitu, Assalamualaikum ya Rasulullah, padahal Nabinya nggak ada di depan kita. Itu namanya salam kepada Nabi. Boleh juga kita sampaikan salam kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi. Atau boleh juga kita nitip salam kepada orang yang akan ziarah ke sana, akan haji atau umroh. Itu namanya nitip salam kalau istilah kitanya. Nah, jadi salam itu adalah doa keselamatan. Kalau sholawat, doa tambahnya rahmat. Makanya sholawat itu bukan hanya kalimatnya Allahumma sholli ala Muhammad, Pak. Sebagian ulama kita memahami membaca Fatihah untuk beliau juga makna daripada bersolawat. Yuk kita baca Fatihah dulu kepada Nabi. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah. Tuh begitu tuh makna solawat. Jadi mendoakan Nabi, meminta rahmat Allah untuk tercurah pada Nabi, baik dengan lafaz sholawat yang Nabi ajarkan maupun dengan doa bahasa kita atau dengan ayat-ayat karimah, itu maknanya sudah termasuk sholawat. Nah, di sini hadis ini menyatakan bahwa Allah dan para malaikatnya juga penduduk langit dan bumi, termasuk ikan-ikan, semut-semut, semua yang ada di bumi, mereka bersolawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Siapa mereka? Ya bisa ulama, bisa ustadz, bisa seniman, bisa politikus, bisa apa lagi? Budayawan. Ketika mereka mengajarkan kebaikan kepada manusia, itu mereka yang tadi disebut tadi, Allah, malaikatnya, itu ridho, itu mendoakan. Jadi kalau begitu tidak harus jadi ustadz, Pak. Jadi apa saja yang penting mau menyampaikan kebaikan dan bercita-cita agar kebaikan yang kita sampaikan, selain daripada kitanya juga mengamalkan kebaikan itu, orang lain yang kita sampaikan kebaikan itu bisa menjadi baik. Jangan bisa menuntut doang, Pak. Jangan bisa marah doang apabila ada orang korupsi misalnya. Sementara kita begitu ada kesempatan korupsi, korupsi juga. Namanya itu tidak adil dan yang seperti itu tidak didoakan. Jangan kita marah, benci pada orang yang suka marah, sementara kitanya doyan marah. Itu juga nggak adil namanya. Dan seperti itu nggak sampai kebaikan. Sebab orang yang mengajarkan kebaikan, yang Allah terima, yang Allah beri nilai itu bila mana mereka sendiri sudah mengamalkan kebaikan itu. Yang sabar nak ya. Nah, dirinya sudah sabar. Dalam hal itu minimal, Pak. Dalam hal itu. Yang sabar apa? Saat itu kita nggak sabar, kitanya marah loh. Iya nggak? Ada nggak orang nyuruh orang sabar tapi dengan nada begitu? Ada? Ada. Berarti dia sedang tidak sabar, aslinya nggak bakal sampai. Ajaran seperti itu bukan ajaran kebaikan. Ya, cari cara. Ya, pentinglah kita menjadikan seseorang sebagai uswah, sebagai teladan, sebagai panutan yang bisa ditiru. Ya, kalau kepada Nabi kan, Nabi sudah tidak bersama kita. Kata-katanya baru kita dengar bila ikut taklim. Perbuatannya bila baru kita lihat kalau ada kiai, ada habib, ada ustadz yang mencontohkan. Kalau enggak ya nggak bakal bisa melihat, nggak bakal bisa mendengar. Maka cari yang terdekat dari kita. Para ulama yang paling dekat tuh yang bisa kita ngaji kepada mereka. Kesabarannya, keilmuannya kelihatan. Bukan hanya keilmuannya aja, kesabarannya juga harus kita jadikan sebagai ilmu dari beliau-beliau itu. Nah, ini hadis memotivasi kita agar kita semua jadi ustadz, agar kita semua jadi penyampai kebaikan. Ya, karena dakwah itu bukan tugas ustadz saja, dakwah itu tugas kita semua. Dan dakwah itu tidak harus berbunyi lafaz-lafaz Al-Quran secara tekstual, dan juga tidak harus berbunyi lafaz-lafaz hadis secara tekstual. Pakai lagu juga dakwah. Coba deh berapa ratus lagu tuh Roma Irama, Pak.
ya kan? Hampir 90% itu lagu isinya dakwah. Itu termasuk menyampaikan kebaikan. Kalau beliau sendiri sudah mengamalkannya, berarti beliau termasuk orang yang didoakan oleh tadi para malaikat, para hewan, para makhluk-makhluk langit dan lain-lain. Ya sebisa kita lah, pakai pantun silahkan. Pakai permainan juga boleh Pak, permainan petak umpet kayak model begitu. Kayak dulu kan para wali kan suka mengajarkan permainan tuh, ya, yang isinya nasihat aslinya. Yang jadi apa gitu lah, yang nggak megang tiang nanti jadi gondorwo gitu, permainan itu. Ternyata tiang itu maksudnya agama. Jadi kalau orang tuh berpegangan agama nanti nggak jadi setan. Jadi pegangan agama, jadi berebut pegangan agama itu. Nah itu permainan yang berisi dakwah. Termasuk makanan juga boleh. Simbol-simbol atau tafaul dengan makanan. Kenapa disebut apem? Misalnya tujuannya adalah saling memaafkan. Karena apem itu maksudnya afwun. Gitu. Ketupat, ya ada maknanya aslinya Pak, cuman kita sekarang hampir nggak pada paham. Ya ketupat, apalagi itu yang banyak maknanya tuh. Bubur merah, bubur putih dulu banyak bubur putih. Selain memang orang banyak yang kelaparan dulu, dengan makan bubur bisa kebagian semua, juga ada maknanya, ada pesan-pesannya. Termasuk kalau orang hamil dibikinin rujak. Rujaknya itu dibungkus daunnya ditusuk pakai jarumnya jarum yang baru. Itu ada simboliknya. Jadi kemudian berubah sekarang, bungkusnya plastik, nggak ada jarumnya, ya, dan rujaknya asal rujak gitu. Itu berarti nggak paham dengan makna simbolik. Bukan nggak boleh dimakan makan aja Pak. Cuman tidak bernilai dakwah. Maka masukkan nilai-nilai dakwah ke berbagai sebutnya sektor. Bahkan sekarang tuh banyak Pak dakwah lewat medsos. Itu baguslah memanfaatkan media sosial untuk dakwah. Ada seorang wanita, saya lupa namanya, ya, melihat generasi sekarang udah semakin banyak yang tidak cinta baca. Ya, baca buku maksudnya Pak. Generasi sekarang kan sukanya baca WA, ya, baca buku malas. Itu membuat sebuah buku yang kira-kira isinya ilmu dengan cara menyuguhkannya berbentuk komik. Ya nggak apa-apa, itu dakwah. Ya pokoknya sebisa mungkin lah kita masuk ke dalam sektor-sektor apapun yang kita mampu, yang isinya dakwah. Dan tidak harus berbunyi ayat, tidak juga harus berbunyi hadis. Yang penting menyampaikan kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'afadal muslimu akhahu faidatan afdhala min hadisin hasanin balaghahu balaghah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berfaidah seorang muslim, memberi faidah seorang muslim kepada saudaranya yang lebih utama daripada hadis yang baik yang dia sampaikan kepadanya. Jadi kalau ingin sesuatu yang utama, ya cari yang lebih utama. Yang lebih utama ya hadis, selain ayat Al-Quran tentunya. Kalau nyanyian, pantun, apalagi sosiodrama misalnya begitu. Nah itu yang paling baik adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu semua ada di bawahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kalimatun minal khair yasmauhal mu'min fayu'allimuha fayamal wa ya'malu biha khairul lahu min ibadati sanah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kalimat kebaikan yang dia mendengarnya, ya, yang seorang mukmin itu mendengarnya, lalu kemudian setelah mendengarkan mengamalkannya, lalu setelah itu mengajarkannya,
itu lebih baik daripada ibadah setahun. Dapat ilmu, diamalkan, lalu diajarkan, itu lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Nabi tidak menjelaskan ibadahnya seperti apa, di mana ibadahnya macam apa. Ini menandakan bahwa ilmu keunggulannya di atas ibadah. Sebab ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak bermanfaat, tidak diterima, bahkan bisa sampai ke derajat itu, tidak bisa diterima. Karena ibadah yang benar adalah ibadah yang sesuai dengan ilmu. Maka siapa yang dapat ilmu lalu mengamalkannya dan mengajarkannya, maka orang tersebut punya amalan lebih baik dari ibadah 1 tahun. Yo, coba tertarik enggak? Selain Lailatul Qadar yang sering kita terima informasinya di setiap Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan ibadah, ada ibadah-ibadah yang mudah, artinya mudah ada didapat di setiap saat, yaitu hasil ngajinya diamalkan lalu disampaikan. Jangan sampai kececer. Dapat ilmu di masjid, pulang keluar dari masjid, pada berjatuhan ilmunya. Sampai rumah, ngaji apa tadi ya? Buru-buru mau disampaikan kan? Diri sendiri lupa. Itu karena kebanyakan teori kali ya. Iya, makanya orang dulu tuh hebat lah. Kita masih kagum sama orang dulu. Ngajinya tuh sambil ngobrol, diajak guyonan gitu, santai. Dan ustadznya nggak jauh-jauh, ya ustadz di situ aja, nggak pulang pergi. Kalau pulang pergi kan nggak ketahuan ustadz habis itu ngapain. Ya. Nah begitu. Jadi siapa yang dapat ilmu lalu disampaikan dan diamalkan, itu dia dapat nilai ya sesuai atau sederajat dengan beribadah selama 1 tahun. Ini nggak bombastis Pak, ini bukan omong kosong, ini serius, namanya sabda Nabi, nggak mungkin nggak serius lah. Ya, agar orang tuh serius mengamalkan ilmu tuh, jangan asal berbuat, jangan asal beramal, dan tertarik untuk menyampaikannya. Waharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah keluar data yaumin di satu hari, keluar rumah, lalu berangkatlah beliau jalan faro'a majlisain. Kemudian beliau melewati 2 majlis. Majlis itu adalah satu tempat di mana di dalam tempat tersebut dilaksanakan sebuah kegiatan. Ya, itu umumnya disebut majlis. Ada majlis dzikir, ada majlis taklim, ya, ada majlis mudzakarah, ada majlis khitobah, dan macam-macam lah, pokoknya sesuai kegiatannya. Lalu melewati 2 majlis itu Rasulullah kemudian menyampaikan kabar atau menjelaskan. Ahaduhuma yad'unallah azza wa jal wa yarghabuna ilaih. Yang satu majlis itu isinya adalah orang-orang berdoa kepada Allah dan juga mereka mencintai Allah. Berdoa, berzikir karena cinta Allah, begitu, bukan karena hajat politik, bukan karena ingin tambah rizki, bukan, tapi karena semata memang menikmati ibadah zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalnya di satu majlis tuh apa sajalah kalimatnya yang dizikirkan. Rasulullah melewati itu dan Rasulullah menjelaskan, ini majlis isinya orang-orang sedang mencintai Allah, begitu. Dan mereka sedang meminta pada Allah. Wasani, kemudian yang keduanya yang dilewati Nabi, yu'allimunan nas, isinya adalah orang-orang yang sedang belajar, mengajar, belajar. Artinya disampaikan ilmu di dalam majlis itu yang kemudian kita kenal dengan majlis taklim. Singkatnya, Nabi melewati 2 majlis, yang pertama majlis dzikir, yang kedua majlis taklim. Lalu Nabi bersabda begini,
Amma haula'i, yang satu ini, yang majlis zikir ini, kata beliau, fayas'alunallah ta'ala, mereka meminta pada Allah, isinya tuh permohonan pada Allah. Fa in syaa a'tahum, jika Allah menghendaki, Allah kabulkan permohonannya, Allah berikan keinginannya. Wa in syaa mana'ahum, dan jika Allah tidak menghendaki, ya Allah tolak permohonannya, Allah tidak kabulkan hajat. Karena menerima dan menolak itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Tuhan, Allah penguasa, Allah yang berkehendak. Nah, begitu kata Nabi. Jadi majlis ini bisa dikabul, bisa tidak, kata Nabi begitu. Lalu kata beliau yang satu lagi, wa amma haula'i fayu'allimunan nas. Yang satu ini adalah isinya mengajarkan ilmu kepada manusia. Wa inna ma bu'istu mu'alliman, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diutus untuk mengajar. Kalimatnya agak ini Pak, agak enggak nyambung kalau kita perhatikan sekilas. Coba diulang nih ya. Majlis ini isinya majlis zikir. Mohon pada Allah, doa pada Allah. Jika Allah menghendaki, Allah kabulkan. Jika Allah tidak menghendaki, tidak Allah. Berarti di sini ada untung rugi. Bisa jadi orang beruntung karena dikabulkan, bisa jadi orang merugi karena tidak dikabulkan. Yang satu majelis ini Nabi tidak menjelaskan bila memohon dikabul, bila Allah menghendaki dikabul, bila Allah tidak menghendaki tidak dikabul, tidak menjelaskan seperti itu. Tapi Nabi menjelaskan ini majelis di mana di dalamnya diajarkan ilmu dan aku diutus untuk menjadi pengajar ilmu. Nah, di situ mengandung makna begini. Tidak ada yang sia-sia di majelis ini, karena ilmu pasti bermanfaat. Bukan berisikan permohonan, tapi berisikan pengamalan, ya, pengajaran, di mana ilmu kalau disampaikan itu bermanfaat untuk orang yang mendengarkannya, orang yang mengajarkannya. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya mendapatkan manfaat dari ilmu yang diajarkan itu. Maka sesungguhnya kalau yang saya pahami dari hadis ini, Nabi menjelaskan majlis ini lebih berbobot, majlis ini lebih berkualitas, majlis ini tidak ada ruginya, begitu Pak. Kalau ulama kita diantaranya ada yang berkata begini, kalau majlis zikir itu isinya pahala, bukan ilmu. Kalau majlis taklim isinya dua, ya pahala, ya ilmu, gitu Pak. Banyak hadis yang menyatakan pahalanya orang menuntut ilmu, banyak banget. Jadi ya ilmu, ya pahala. Gitu. Tapi kalau majlis zikir hanya ilmu, hanya pahala, tidak ada ilmunya. Kemudian Nabi juga bersabda, "Matsalu ma ba'atsani Allahu azza wa jal minal huda wal ilm, kamatsalil ghaiz al-katsir asaba ardon, fa kanat minha buq'atun fabalatil ma fa'ambatat al-kalla wal usbal katsir." Perumpamaan sesuatu yang Allah memberinya kepadaku, maksudnya mengutus atau memberinya padaku sebuah petunjuk dan ilmu. Ya, perumpamaan apa yang Allah berikan kepadaku, sebuah huda dan ilmu, itu kata Nabi seperti perumpamaan hujan lebat, yang mana hujan lebat itu menimpa atau menyirami bumi, ya, yang kemudian bumi itu punya simpanan air. Selain punya simpanan air juga telah menyirami yang gersang-gersang. Lalu kemudian tumbuh dari sebab disiraminya bumi dengan air tersebut biji-bijian yang banyak, ya, tanam-tanaman yang banyak. Wa kanat minha buqatan amsakatil ma. Kemudian sebagian lagi menjadi simpanan yang ditahan air itu oleh bumi. Apa disebutnya tuh? Oase atau apa ya? Kalau kita mah apa ya? Waduk Pak ya? Yang menyimpan air tuh Pak. Iya, waduk.
Kalau dulu kan nggak ada rawa dulu ya namanya. Jadi nggak habis ketika hujan nggak habis, tapi tertampung. Sampai rawa itu kemudian lama-lama airnya habis berbulan-bulan sampai datang hujan kembali. Artinya sampai tanah itu nggak bakal kekeringan karena punya itu. Nah, perumpamaan ilmu yang Nabi terima dan petunjuk yang Nabi terima itu bagikan hujan seperti itu. Itulah tamsil daripada ilmu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dengan ilmu itu umat yang tadinya gersang, yang tadinya nggak kenal Allah, yang nggak kenal cara bersuci, cara sholat, cinta ulama, mensiarkan masjid dan lain-lain, setelah ilmu itu datang, kemudian petunjuk itu hadir di tengah-tengah umat, maka kemudian umat itu mampu melakukan yang tadinya tidak dilakukan sebelumnya. Ya, jadi kita seperti ini nih, berkat ulama-ulama yang mengajarkan ilmu kepada kita. Ada pendahulu kita, siapa orangnya ya bapak-bapak lebih tahu. Bapak dulu juga bukan hanya belajar di sini, belajar di kampung ada kiai, kemudian hijrah ke sini. Artinya bapak bisanya taklim sekarang kan berkat ilmunya guru bapak dulu kan gitu ya. Jadi guru kita dulu mengajarkan sampai kemudian kita jadi cinta pada ilmu. Itu jangan dilupakan tuh guru-guru kita tuh. Sering-sering Fatihah, kirim Fatihah kepada mereka, ya. Jadi kita bisa hadir di sini bukan karena saya, bukan karena ustadz-ustadz yang baru ini. Saya hanya menambahkan saja, yakini dan syukuri bahwa ilmu yang kita miliki saat ini, amalan yang bisa kita lakukan saat ini itu tidak lepas dari wejangan, ajaran, anjuran, bimbingan para guru-guru kita sebelumnya. Jadi tidak mungkin kita bisa seperti ini kalau tidak lewat pengajian, lewat taklim dari guru-guru kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Ilmun yantafa'u bih, yakni yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Oh, di sini Imam Ghazali mencantumkan satu saja, Pak. Karena berkaitan dengan ilmu maksudnya. Yang lainnya tidak beliau cantumkan, ya. Yang biasa kita dengar adalah shodaqah jariyah. Yang ketiganya adalah doa anak yang soleh. Karena ini sedang menjelaskan tentang keutamaan mengajar atau ilmu, maka beliau menekankan bahwa hadis ini bertemakan atau menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Maka ilmu yang bermanfaat itu tidak akan putus, ya, tidak akan tidak bermanfaat, pasti bermanfaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam addalu 'alal khair ka fa'ili. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan itu seperti orang yang mengamalkannya. Makanya ya kita jangan berhenti menyampaikan kebaikan. Karena dengan demikian itu akan dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Nah, di zaman sekarang ini sudah mulai ini nih Pak, berkurang semangat juang untuk menyampaikan petunjuk ini. Saya gambarkan begini, ada kasus nih ya. Saya pernah dengan Pak Kiai Jazuli waktu itu ke luar Batang, ke sana ke Empang Bogor. Waktu itu ingin melamar Habib untuk ceramah di pesantren Ihya. Namanya Habib Abdullah. Ya. Lalu di tempat parkir ada orang yang menawarkan dan menunjukkan kebaikan. Kalau tidak keberatan dan butuh bantuan, saya siap mengantar Pak, saya tahu rumahnya Habib, katanya gitu. Itu kan namanya menunjukkan kebaikan kan gitu ya. Cuman sayangnya setelah pulang dari sana menuju mobil, nyamperin lagi.
Pak, mohon maaf, barangkali ada tips, ada apa namanya disebutnya, uang ininya buat kami. Nah, ini yang seperti ini, Pak. Mulai hilang nih dari kita, keikhlasan seperti ini. Padahal kalau dia menunjukkan tanpa pamrih, nanti Habibnya ceramah, dia kebagian pahala ceramahnya kan, lumayan itu. Dengan cara-cara seperti ini, ya bisa jadi nggak dapat pahala ceramahnya karena telah dibayar dengan uang yang tidak seberapa, cuma 5.000, 10.000 apa 5.000 waktu itu kasih itu. Habis deh. Jadi ayo kita lah yang ngaji ini, jangan males, jangan perhitungan untuk menunjukkan kepada kebaikan, termasuk lowongan pekerjaan, Pak. Ya, jangan setelah menunjukkan lowongan kerjaan minta ini komisi. Lah, kamu kan dulu yang menunjukkan saya, masa saya nggak dibagi apa-apa? Nah, hati-hati seperti ini. Ini telah kehilangan pahala karena sudah dibayar, Pak. Ya, termasuk apalagi menunjukkan jodoh, ya. Ini saya lihat misalnya temen nih belum nikah, cariin jodoh deh. Setelah dapat minta ininya, minta upahnya. Nah, ini juga bahaya juga. Nah, biasanya ya nggak ngaji, kalau ngaji sih paham lah, insya Allah. Jadi kata Nabi, adalu alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan bagaikan orang yang mengamalkannya. Artinya dia dapat pahala seperti orang yang mengamalkan. Ya, kalaupun kita tidak mengamalkannya, ya jangan bermaksud mengajarkan. Kalau bermaksud mengajarkan nggak boleh, Pak. Seperti kita kan gampang share, dapat informasi. Habib apa, kiai siapa ceramah, share lagi gitu ya. Maksudnya biar orang mendengarkan. Ya, itu kalau kita niat memberi petunjuk, ya insya Allah kita kebagian. Cuman ya levelnya sangat tipis sekali karena ya yang kayak gitu kan nggak begitu berat, Pak. Pekerjaan nggak berat. Biasanya yang kualitasnya baik itu yang pekerjaan itu berat. Tinggal share doang mah nggak berat. Ya, jadi kalau misalnya kita ini tidak termasuk orang yang mengamalkan. Maksudnya hanya memberi petunjuk biar nggak kena dosa. Sebab kalau nyuruh orang melakukan sesuatu sementara kita tidak melakukannya, itu nanti akan ditanya juga oleh Allah, Pak, akan diancam. Kamu bisa nyuruh orang sementara kamu juga tidak mengamalkannya. Ya mikir-mikir lah. Sehingga kita ini kalau menyampaikan ya perlu pakai adab. Kalau kiai-kiai saya dulu sih kalau menyampaikan gini, Pak, sering mencontohkan dirinya. Iya, saya memang gak mampu kalau saya begini. Nah, sering kalimat-kalimat itu keluar. Ya, mudah-mudahan dengan ngaji seperti ini kita bla 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 gitu. Dengan merendahkan dirinya bahwa saya adalah orang yang tidak mampu mengamalkannya. Padahal orang yang mampu. Sehingga kalau tahajud pun beliau itu nggak mengatakan tahajud. Terus malam bangun jam 2 ngopi, ngerokok, udah tidur lagi deh. Padahal mah tahajud tuh, Pak. Tahajud mereka, cuman nggak ngomong. Kalau kita bangun jam 3, tahajud, ngorok lagi. Bedanya begitu. Kita pamer tahajud, kalau kiai-kiai yang dipamerkan bukan tahajudnya, padahal tahajud. Nah, ya, kalau bisa mencontoh yang kayak gitu. Ya. Jadi itu adalah keutamaan tentang ilmu dan ulama. Yang terakhir, kata Nabi, la hasada illa fitsnain. Tidak boleh hasud kecuali kepada 2 orang. Kan hasud nggak boleh. Hasud itu adalah iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang. Itu hasud namanya. Apakah dengan cara ingin menghilangkan sesuatu itu dari orang tersebut, atau agar dia pindah sesuatunya kepada kita. Itu namanya hasud. Dia dapat misalnya ranking, kita enggak, padahal satu kelas, kita benci sama dia, itu hasud. Dia dapat apa namanya bansos misalnya, kita enggak, itu hasud. Termasuk ini, Pak, termasuk nih, misalnya satu tim dibagi oleh
oleh atasan atau oleh pimpinan 50 ribuan semua. Ya, padahal kerjanya dikit. Bapak kan bahagia ya? Bahagia kan? Begitu Bapak dengar Pak Jajang dapat 200, Bapak jadi nggak bahagia, itu namanya hasud. Sering nggak seperti itu? Sering nggak? Akhirnya mengadu, yang adil dong. Nah, hati-hati tuh begitu tuh, itu hasud tuh. Padahal kalau dia nggak dapat 200, dia dapatnya 50 saja, kan kita tetap aja 50. Kecuali dia ditarik yang 150-nya buat Bapak, agak mendingan kan ya? Ini Bapak nggak dapat 150-nya, tapi Bapak kok hasud sama dia, hasud sama pimpinan. Itu nggak boleh seperti itu menurut konsep ihsan dalam agama kita. Jadi kalau nggak punya hasud, udah biarin rezeki dia ya, biarin. Mungkin dia punya nilai lebih di mata pimpinan kita, ya begitu aja. Jangan sampai terjadi demo ya gara-gara begitu. Padahal kalau di demo juga yang 150-nya nggak bisa kita miliki, hilang lagi. Hati-hati. Ada dua yang boleh dihasudi, kata Nabi. Kita boleh hasud kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullah azza wajal hikmah fahuwa yaqdi biha. Yang pertama, terhadap orang yang diberi hikmah, lalu orang itu bisa memutuskan dengan hikmah itu sesuatu perkara yang dihadapinya. Ilmu hikmah itu ilmu yang berorientasi pada kebaikan-kebaikan, ya baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Maksudnya baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Memutuskan kebaikan, misalnya Bapak ini kok kalau memutusin sesuatu kok adil banget, padahal kalau kita susah, itu ilmu hikmah tuh Pak. Hikmah tuh kebijaksanaan. Bapak kok kalau ngajar kok enak banget, tuh hikmah tuh. Bapak kok kalau ngimamin kok meresap banget, tuh hikmah. Ilmu hikmah tuh membuat orang menjadi nyaman dengan ilmu yang dimiliki oleh kita. Ya. Kemudian menjadi persepsi sendiri ya, yaitu namanya perkembangan pengetahuan. Ilmu hikmah tuh ilmu yang mampu nangkis pedang misalnya, tahan bacok, ya terserah. Yaitu definisi lain atau persepsi lain, nggak apa-apa. Jadi kalau kita melihat ada orang seperti itu, kita boleh iri. Yang keduanya, wa yu'allimuha wa rajulun atahullah malan fasalatahu ala halakati bil khair. Kepada orang yang diberi harta banyak, lalu orang itu menghabiskan hartanya untuk kebaikan. Kita boleh ngiri. Kalau sekarang kayak Pak Deddy Mulyadi lah, kelihatannya belum ada apanya ya, belum ada contoh lainnya maksudnya Pak ya. Uangnya habis-habisan diberikan pada orang, tapi dapat lagi, datang lagi. Nah seperti itu boleh kita ngiri. Seandainya saya kayak dia, saya akan lakukan hal seperti itu. Itu dapat pahala seperti itu Pak. Ya, menghayal seperti itu dapat pahala. Menghayal itu yang seperti itu aja, jangan yang macam-macam. Jangan yang kalau saya istri cantik, itu nggak pahala kalau begitu. Yang pahala yang seperti ini saja, ngayal seperti ini. Kalau punya uang banyak, mudah, saya akan bagi-bagi pada orang-orang yang membutuhkan. Nah boleh begitu. Ya. Nah itulah keutamaan-keutamaan orang yang dapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa ilmu. Apakah itu orang tersebut mengajarkannya ataupun yang belajar tentang ilmu tersebut, dua-duanya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini juga mengambil bagian yang sama dari apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keterangan-keterangan tadi, sehingga kita juga dapat meraih kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah juga memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkannya, hingga kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang mau tanyakan? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma waffiq imanana bi taufiqik wa ayyid bi ta'yidika. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridha wa inna lil muridin wa dinana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.